Selanjutnya kita ikuti sambutan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Budi Argap Situngkir Esos MSI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Sampai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Yang pertama-tama saya terima kasih atas undangan dari PMKM Prima. Senang Pak bisa hadir di tempat ini. Yang saya hormati juga Kepala KPPN, Kepala Dinas Koperasi UKM atau yang mewakili, Kepala Dinas Perdagangan atau yang mewakili, Kepala Bea Cukai atau yang mewakili, Kepala Lurah Paboya, serta dari Pegadaian, begitu juga seluruh anggota maupun pengurus PMKM Kota Palu. Terima kasih Pak sudah mengundang kami dari Kumham. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena kita bisa berkumpul di tempat ini. Kami bangga sebenarnya dari PMKM bisa mendudukkan kami semua dari instansi pemerintah di tempat ini Pak. Jadi memang polanya memang harus, ya inilah harus kita bangun. Kalau sempat misalnya UKM membuat di tempat hotel, ya nggak benar juga, berarti UKM-nya bukan kecil lagi, berarti sudah menengah ke atas. Pengusaha Ya, udah pengusaha. Makanya kami pun jadi terbeban harus datang Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kebanggaan kami juga. Teman-teman UMKM kami dari Kumham sangat berkepentingan terhadap berlangsungnya baik koperasi maupun UMKM, khususnya terhadap produk-produk yang dibuat. Contoh merek. Sekarang itu sedang digalakkan oleh pemerintah bagaimana menghidupkan UMKM dengan melindungi merek. Kami berperan di situ. Kami memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk mendaftarkan di Kumham. Nanti teman-teman kami dari Kumham bisa berdiskusi bagaimana cara syaratnya untuk mendaftarkan merek. Karena kalau bukan kita yang melindungi merek kita, siapa lagi? Karena undang-undang mengatakan yang dilindungi itu kalau mendaftar. Penting, karena masalahnya begini, memang kalau belum terkenal nggak ada masalah, tetapi pada saat sudah terkenal, misalnya sajalah teh dari Kelor. Nah, kalau nggak didaftarkan merek, ini kan mungkin penelitian belum banyak mungkin terkait dan manfaat daripada Kelor ini. Misalnya ketemu nih, ada produk teh Kelor, besok itu presiden diundang di Parigi, begitu dipegang presiden nih, misalnya merek Kelor dari Paboya, itu langsung booming itu, semua orang nyari-nyari. Begitu booming, orang lain lah tinggal dompleng aja dari Parigi, bikin aja langsung Kelor Paboya gitu.
Apa yang mau saya katakan? Yang kita masyarakat yang asli yang membuat di sini, ya nggak bisa apa-apa. Karena mereka, ya era sekarang demikian. Kalau kita lihat contoh, pernah kita lihat Pak Presiden itu membumingkan UMKM demikian. Contoh, pernah beliau dalam acara naik sepeda motor pakai jaket kayak semacam tentara itu, taktikal. Itu tadinya harganya 350.000. Begitu dipakai presiden, dia kasih ke masyarakat, itu booming langsung. Semua kalau kita lihat pencarian dari online, wah itu dari tadinya 350 jadi 750. Enggak gitu lama, 1,5 juta. Barang tidak ada. Demikian Pak. Jadi kadang-kadang nggak disengaja, makanya UMKM harus berani. Nggak masalah juga. Misalnya begini, UMKM ke Instagram para artis, mereka juga punya hati nurani kok. Dilihat mereka ini belum komersial yang bagaimana, sehingga mereka kadang-kadang mau juga. Misalnya Raffi Ahmad, coba ini kami UMKM dari Pak Boya baru membina begini, ini boleh nggak minta tolong ini. Iya, kadang-kadang rasa sosial mereka bisa aja pada saat di YouTube-nya dia letakkan di situ, atau Deddy Corbuzier disampaikan, Pak, ini loh kondisi masyarakat kami di sini. Itu jadi penting sekarang. Jadi jangan UMKM itu yang membuat produk-produk itu jangan mau cuma berhenti mengiklankan dirinya dengan cuma berjualan saja. Sekarang eranya wah luar biasa. Kalau sudah rezekinya wah viral. Misalnya nggak sengaja kesenggol, misalnya mereknya itu jatuh saja, tapi yang siapa dulu yang nyenggolnya, kan begitu. Ini kami ajak teman-teman UMKM bagaimana mempopulerkan. Untuk itu penting menjaganya mereknya, supaya gini, kadang mereknya misalnya tadi yang saya katakan teh kelor Pak Boya, orang lain mencontoh kualitasnya berkurang, yang jelek kan sama Pak Boya. Nah itu pentingnya kita melindungi itu. Kalau ada orang mencuri merek kita bisa gugah. Teman-teman para UMKM juga kami ingatkan, bagaimana mudahnya sekarang pendaftaran. Silahkan, kami akan bantu dari Kumham. Begitu juga dengan pendirian perorangan. Nah, perseorangan perorangan ini sudah sangat mudah. Bapak Ibu tidak perlu datang ke notaris, cukup hanya punya NPWP, punya KTP, punya akun atau email resmi, artinya punya milik pribadi, supaya bisa kita berkomunikasi. Mereknya pendaftarannya lewat online, punya pendaftarannya PNBP-nya hanya 50.000. Jadi punya sudah usaha, sudah bisa mendirikan perusahaan itu sendiri, itu sudah nggak perlu harus ada modalnya berapa, tidak. Bapak Ibu cukup 50.000 uangnya, punya KTP, punya NPWP, punya akun. Akun itu nanti tinggal dibuatkan, dibantu juga bisa. Punya anak kita pasti kalau anak SMA, SMP sudah bisa bikin akun. Itu bagaimana supaya misalnya era sekarang kan penting, Bapak Ibu juga UMKM kalau tidak mengupgrade untuk menjadi digital itu akan terlambat. Penting karena belanja online sekarang itu sangat luar biasa. Tidak perlu membuka nyewa tempat di era sekarang, di rumah sendiri sepanjang sudah bisa ya online semua. Jadi itu kami akan bantu Bapak Ibu, siapa tahu perseorangan perorangannya pengen didaftarkan, mudah sekali. Jadi Bapak Ibu juga karena sekarang banyak instansi-instansi pemerintah juga belanja itu ya
harus taat pajak juga, harus ada PNBP-nya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan instansi, misalnya beli produk kita, jajanan, kan sekarang sering rapat-rapat. Ada NPWP-nya nggak? Ini memang, jadi kita jangan takut juga terhadap memiliki NPWP. Iya, pajak itu tidak kecil kok. Kami berharap, kami mau membantu, kami mau menjembatani. Ini ada dari KPPN, dari Bea Cukai, dari Pemda, Disnaker. Ya, ini pasti senang. Karena memang tujuan pemerintah sekarang itu menggerakkan ekonomi sekarang, UMKM ini. Karena ternyata UMKM yang paling bisa bertahan terhadap situasi khususnya COVID kemarin. Yang lainnya berpengaruh besar. Ternyata UMKM tidak. Termasuk juga ini menjadi PR kita dari dinas dan dari pemerintah khususnya. Ya, kita perlu juga mencontoh daerah-daerah. UMKM itu bukan hanya membuat produk saja. Mungkin ada tempat wisata di sini, bisa juga sebenarnya digerakkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengelolanya supaya masyarakatnya berpenghasilan. Karena di era sekarang kalau sebagian aja hidup, yang lain tidak, ya kacau juga, Bu. Contoh, tetangga kita nggak makan, kita makan. Misalnya ada masak daging, tetangga cuma ciumnya saja, ya gimana rasanya? Lingkungan itu juga tidak aman. Makanya negara ternyata UMKM paling penting. Saya pernah di Jogja tinggal pada saat 2022. Bagaimana saya lihat UMKM di sana, Bapak Ibu, perlu kita contoh. Mungkin dari dinas, kita dari Pemda atau dari desa, boleh studi tiru ke sana. Iya, penting sekali. Contoh, ada di sana namanya tempat wisata, bagaimana mereka mengelolanya. Mulai saya heran ya, orang tua di desa itu, yang tua cuma ngurusin parkir, tertib, yang muda ngurusin yang lain. Ada lagi di sana itu seperti parit atau apa namanya, selokan di depan rumah. Bayangin Ibu, kita yang kasih makan ikan orang, coba. Saya hampir 3 kali seminggu ke sana bawa anak saya, kebetulan masih kecil-kecil. Jadi kita yang kasih makan ikannya, padahal milik orang. Coba, mereka tinggal panen aja di depan rumahnya itu, diletakin botol-botol aqua gelas itu isi pakan ikan. Kotaknya ada di situ, nggak perlu dijaga, Bu. Nggak ada yang jaga. Jadi kalau kita ambil 5, ya kita masukkan 10.000. Dia buat itu 2.000. Jadi anak-anak kita tinggal main siram-siram aja, ikannya gede-gede, ya enak banget orangnya. Sudah yang punya rumah ngelihat indah, berhasil lagi ikannya, orang lain yang kasih makan. Coba. Ini eranya, jadi nggak bisa lagi kayak seperti dulu. Banyak itu kalau di Klaten juga demikian. Begitu juga dengan jajanan-jajanan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di Instagram atau di YouTube, ada di sana namanya Mbah, lupa saya, cuma lupis loh, Bu. Ya, itu kalau dekat Tugu itu arah ke selatan kira-kira 300 meter. Iya. Oh, tidak, Bu, arah ke sebelah. Iya. Itu Bu, sudah tua nenek itu jual lupis. Tapi antri orang se-Indonesia di sana. Saya datang ke sana jam 6:30 untuk nomor antrian aja tidak dapat. Hari kedua saya datang 5:30 dapat antrian nomor 40. Itu nggak ada kerennya sebenarnya penjualnya. Kalau misalnya cewek cakep, bolehlah orang rebutan. Ini nenek-nenek cuek betul lagi membuat lupisnya. Tapi itu di era sekarang demikian ternyata. Orang tidak penting, ada kelas-kelas, orang harus melihat ke tempat yang mewah, orang mau pengen ke tempat yang sederhana, ada orang yang pengen rasa, sudah punya market masing-masing. Jadi UMKM kalau membuat produk jangan takut, sudah punya rezekinya sendiri.
Gimana? Kadang-kadang saya ada itu videonya. Kadang-kadang saya geli, Bu. Saya sebagai kakak Mil, akhirnya antri, beli, makannya di pinggir jalan, duduk. Tapi saya nikmati luar biasa. Inilah Tuhan ya, memberikan rezeki itu. Ya, coba dikejar-kejar orang. Padahal di pinggir jalan itu yang mau pakai Alphard semua antri di situ. Karena apa? Pengen empati orang di zaman sekarang itu. Dia melihat bukan cuma lupisnya. Nenek ini pejuang tangguh. Kalau bapak ibu makan di Jogja juga, bagaimana di kandang sapi, bayangin. Iya, iya, Mbak. Jadi mereka membuat tradisional itu harus benar-benar murni, dan itu yang banyak dicari. Termasuk bagaimana memviralkan. Makanya ya UMKM harus main juga dengan anak-anak muda kekinian. Ya penting. Nah, tugas kita pemerintah ya seluruhnya ya ikut membantu. Termasuk ya mungkin ada UMKM yang nggak apa-apa di-share ke kami. Mudah-mudahan kami di Instagram atau di YouTube Kumham bisa kami masukkan. Ya gini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung. Nanti teman-teman, ibu, bapak yang mau konsultasi untuk pendaftaran perseroan, UMKM, merek, kami akan berikan ruang. Sebagai tanda terima kasih kami, Kumham sudah diundang. Saya berkenan Bapak Ketua PMKM Prima, saya menyerahkan jaket. Kebetulan kita sekarang ini sedang KI Manjayo namanya untuk kegiatan hak kekayaan intelektual kita. Nih, jadi mohon maaf. Pas lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Oh enggak, saya ditawari nanti makan kelor aja sudah. Kami nanti bisa berharap teman-teman bisa untuk Haki dan PT Perseorangan yang ada rekomendasinya dari kan bisa biasanya kan dari Disperindak, siapa tahu dari PMK. Nah, boleh ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Izin Pak, ada kalau ada yang mau. Jadi sekian sebagai sambutan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.